Shalom anak-anak kelas 8. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas soal pengayaan yang sudah Ibu berikan pada minggu kemarin. Kita mau cari tahu jawabannya yang benar apa dan bagaimana penjelasannya. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah mengerjakan. Ini ada 4 anak yang sudah mengerjakan. Ibu pastikan anak-anak yang mengerjakan soal pengayaan kemarin mendapatkan nilai tambah. Dan soal PTS besok kurang lebih juga seperti soal pengayaan yang sudah Ibu bagikan kemarin. Tapi selain belajar soal ini, anak-anak juga harus belajar materi yang sudah Ibu bagikan sebelumnya. Sebelum kita membahas soal pengayaan ini, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang luar biasa, untuk anugerah kesehatan yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan. Kiranya Kau yang akan pimpin kami pelajaran ini dari awal sampai akhir. Kau berikan kemampuan kepada anak-anak untuk dapat menangkap pelajaran dengan baik. Kau berikan hikmat pada guru untuk dapat menyampaikan apa yang perlu disampaikan, dan biarlah segala sesuatunya berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami serahkan doa kami dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam Tuhan kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita mulai dari soal yang nomor 1. Makna dari ibadah adalah pergi ke gereja setiap minggu karena saya orang Kristen. Semua tingkah laku kita yang mematuhi perintahnya di depan orang. Sikap hidup yang berbakti dan menyembah kepada Allah dalam segala aspek, atau melaksanakan semua ritual agama Kristen seperti puasa, bertarak, atau berpantang. Yang benar adalah ini. Sikap hidup yang berbakti dan menyembah Allah dalam segala aspek. Itu adalah makna dari ibadah yang benar. Jadi bukan hanya pergi ke gereja setiap minggu, itu benar, sangat dianjurkan, tapi tidak cukup hanya sekedar pergi ke gereja setiap minggu karena orang Kristen. Kemudian bertingkah laku mematuhi perintah Tuhan, itu jangan sampai hanya di depan orang saja, tapi dimanapun anak-anak berada, dimanapun kita berada, baik ada atau tidak ada orang yang mengawasi. Kemudian melaksanakan semua ritual agama Kristen seperti berpuasa, bertarak, berpantang, itu sangat baik, tapi tidak cukup hanya itu. Dan yang paling menyeluruh yaitu sikap hidup yang berbakti dan menyembah kepada Allah dalam segala aspek. Berdoa menjadi bagian hidup orang Kristen yang penting dalam pertumbuhan iman orang percaya. Pernyataan tentang doa yang paling benar adalah menghadap ke arah Yerusalem sebagai pusat bait Allah. Melalui doa kita belajar memahami kehendak Allah atas hidup. Doa menjadi sarana Tuhan Yesus mencurahkan berkat rohani. Harus didoakan berulang-ulang dengan suara yang keras. Dan yang paling benar adalah melalui doa kita belajar memahami kehendak Allah atas hidup. Lanjut. Tuhan Yesus mengajarkan tentang bagaimana ibadah yang benar kepada para muridnya sesuai yang ditulis oleh Rasul Yohanes pasal 4 ayat 24. Dalam nats ini diajarkan bahwa ibadah yang benar adalah yang dikerjakan rutin hari Minggu, posisinya menghadap gunung Allah, pakaian harus lengkap dan bersih, atau dalam roh dan kebenaran. Yang paling benar adalah dalam roh dan kebenaran. Dan ini tertulis dalam Yohanes 4 ayat 24. Injil Matius 6 ayat 5 menjadi acuan berdoa bagi orang percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus mengajarkan, jika kamu berdoa hendaklah berada di tepi jalan raya, jangan seperti orang munafik, memejamkan mata dan lipat tangan, atau membasuh wajah, tangan, dan kaki. Yang benar yang mana? Yang benar adalah menurut Matius 6 ayat 5, yaitu jangan seperti orang munafik. Kalau berada di tepi jalan raya ini seperti yang dilakukan oleh orang munafik, contohnya seperti ahli Taurat atau orang-orang Farisi. Kalau memejamkan mata dan lipat tangan, ini tidak tertulis di dalam Alkitab.
Kalau membasuh wajah, tangan, dan kaki ini juga tidak tertulis dalam Alkitab. Jadi yang paling tepat adalah jangan seperti orang munafik. Kemudian, orang percaya yang setia membaca Alkitab dan mempelajarinya harus betul mengapa Allah mengilhamkan kehendaknya, harus mengerti betul maksudnya, mengapa Allah mengilhamkan kehendaknya melalui para penulis Alkitab. Dalam kitab 2 Timotius 3 ayat 16, dijelaskan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk menyerang agama lain yang tidak sepaham dengan Alkitab, membekali anak dan remaja Kristen supaya menjadi orang Kristen militan, mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran, atau mengerti lebih dalam sejarah zaman hidup purbakala. Jawaban yang benar adalah untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Sangat tidak dianjurkan bagi orang Kristen untuk menggunakan pengetahuan Alkitabnya menyerang agama lain yang tidak sepaham. Kemudian, membekali anak dan remaja Kristen ini benar, tapi tidak menyeluruh, tidak hanya sekedar membekali, namun seperti yang tertulis di sini tadi. Kemudian, mengerti sejarah hidup itu juga benar, tetapi tidak menyeluruh, dan yang paling tepat adalah yang mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Banyak tokoh perjanjian lama yang menjadi contoh dan menginspirasi orang percaya zaman sekarang untuk melaksanakan ibadah. Wujud ibadahnya kepada Allah dibuktikan dengan memberi persembahan domba yang terbaik. Nama tokoh itu adalah Abram, Ayub, Harun, atau Habel. Anak-anak ingat nggak dalam Kejadian, siapa tokoh yang memberi persembahan yang terbaik, domba yang terbaik? Jawabannya adalah Habel. Oh, ini ibu salah centang, maaf. Ini yang benar harusnya Habel, bukan Harun. Nanti ibu perbaiki nilainya. Nah, yang benar jawabannya adalah Habel. Sampai-sampai kakaknya iri, kakaknya Kain. Bisa anak-anak baca dalam kitab Kejadian. Selanjutnya, banyak di antara orang Kristen malas membaca Alkitab, salah satu penyebabnya adalah tidak mengerti maksudnya. Cara mempelajari Alkitab supaya kita memahami isinya dengan membersihkan seluruh anggota tubuh, termasuk tidak makan makanan haram, membaca dengan suara yang nyaring dan dieja berulang-ulang, memohon pengurapan Roh Kudus dan menghayati ayat-ayat dengan sungguh-sungguh, mengulangi bagian-bagian ayat yang sulit dengan bantuan ensiklopedia Alkitab. Dan jawaban yang paling tepat adalah ini. Memohon pengurapan Roh Kudus dan menghayati ayat-ayat dengan sungguh-sungguh. Yang jawaban yang ini, membersihkan seluruh anggota tubuh dan membaca dengan suara nyaring, itu kurang tepat. Mengulangi bagian ayat dan membuka ensiklopedia Alkitab itu benar, tapi kurang tepat. Ini merupakan salah satu cara untuk memahami, tetapi yang paling benar adalah kita harus minta pengurapan Roh Kudus supaya memberi kita hikmat untuk memahami setiap kitab yang dibaca. Seperti itu. Dalam kitab Injil Matius 4 ayat 25-27 dikisahkan tentang Yesus membuat banyak mujizat, sehingga kabar itu tersiar ke seluruh Yudea, Yerusalem, dan Dekapolis. Setelah membaca dengan seksama dari konteks itu, kita mendapat pengajaran rohani bahwa Yesus Kristus berkuasa melakukan mujizat yang luar biasa. Kehadirannya menjadi berkat bagi orang lain yang sangat membutuhkan. Aksi kemahakuasaan Yesus tidak dapat ditutup-tutupi lagi. Mereka mencari Yesus karena tidak membayar sepeser pun atau gratis. Jawaban yang paling tepat adalah kehadirannya menjadi berkat bagi orang lain yang sangat membutuhkan. Selanjutnya, setelah kalian mempelajari tentang hidup berkelimpahan, maka dapat disimpulkan bahwa rahasia hidup berkelimpahan adalah bila kita membangun mesbah keluarga yang setiap hari doa bersama.
melakukan ritual keagamaan Kristen dengan sempurna, berpuasa pada hari tertentu dan hidup tidak merugikan orang lain, mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh, menjalankan perintahnya. Nah, jawaban yang paling benar, yang paling tepat adalah mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh, menjalankan perintahnya. Karena ketika seseorang mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh, maka orang tersebut akan benar-benar menjalankan perintah Allah. Jadi orang yang membangun mesbah keluarga setiap hari doa bersama itu baik, sangat baik, tapi tidak cukup hanya sekedar membangun mesbah keluarga, jadi ini kurang menyeluruh. Kemudian melakukan ritual keagamaan Kristen dengan sempurna, itu juga kurang menyeluruh. Melakukan ritual keagamaan itu kan artinya setiap hari Minggu ibadah, atau setiap hari Minggu, setiap hari yang lainnya ibadah, mungkin kelompok sel, atau doa siang, doa malam, atau mungkin datang dalam ibadah Natal, Paskah, itu tidak cukup juga, jadi kurang menyeluruh. Kemudian berpuasa pada hari tertentu dan hidup tidak merugikan orang lain, ini juga sangat baik, tapi kurang menyeluruh. Yang paling menyeluruh adalah mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh dan menjalankan perintahnya. Ketika seseorang mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh dan menjalankan perintahnya, maka otomatis mereka akan melakukan hal seperti yang di atas. Membangun mesbah doa, entah sendiri atau bersama keluarga, melakukan ritual keagamaan dengan sungguh-sungguh, dan atau mungkin bisa berpuasa juga, seperti itu. Kalau kita masih hidup sampai saat ini dengan segala keberadaan dan fasilitas yang ada, maka sepatutnya kita mengucap syukur. Yang menjadi dasar kita mengapa mengucap syukur adalah karena kemurahan Tuhan Yesus yang luar biasa dalam hidup ini, pekerjaan yang terus diberikan Tuhan sehingga kebutuhan ekonomi tercukupi, perubahan status dari bangsa kafir menjadi bangsa pilihan Allah, pemberian tanah Kanaan bagi orang Israel yang taat. Yang paling tepat, sangat jelas, yaitu karena kemurahan Tuhan Yesus yang luar biasa dalam hidup, kita mengucap syukur. Karena untuk pekerjaan Tuhan, tentu saja anak-anak belum bekerja. Kalaupun sudah bekerja, pasti pekerjaan anak-anak itu belum bisa mencukupi ekonomi. Kalaupun bisa tercukupi ekonominya, itu tidak menyeluruh, karena berkat Tuhan tidak hanya secara ekonomi. Kemudian perubahan status ini kurang tepat, pemberian tanah bagi bangsa Israel, karena kita ini orang Israel, anak-anak ya pasti juga bukan orang Israel, jadi ini kurang tepat. Yang paling tepat adalah karena kemurahan Tuhan Yesus yang luar biasa dalam hidup ini, kita mengucap syukur. Pengajaran tentang mengucap syukur sudah diajarkan oleh Raja Salomo yang tertulis dalam kitab Amsal 17 ayat 22. Sebagai remaja Kristen, kalian harus selalu mengucap syukur. Hal itu akan terjadi jika memiliki hubungan yang dekat dengan Allah, hati yang gembira, banyak teman yang menopang hidupnya, kemauan yang bekerja keras. Dan berdasarkan Amsal 17 ayat 22, yang paling tepat yaitu jawabannya adalah hati yang gembira. Anak-anak bisa baca di dalam Amsal 17 ayat 22, Raja Salomo menulis bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi hati yang gembira merupakan salah satu cara untuk kita bisa mengucap syukur. Coba kalian perhatikan bagaimana sikap dan respon orang yang selalu bersyukur dalam segala hal. Pasti hidupnya bahagia walaupun orang sederhana. Orang bersyukur akan melihat kesempatan sebagai kesempatan untuk mensyukuri hadirat Allah dan kuasa serta kasih-Nya pada dirinya, waktu untuk mengumpulkan harta benda di dunia yang penuh persaingan, kesempatan untuk memuaskan hidup kedagingan karena hidup hanya sekali, atau kesempatan untuk membangun relasi dengan orang lain demi keuntungan pribadi. Sangat jelas yang paling tepat adalah kesempatan untuk mensyukuri hadirat Allah dan kuasa serta kasih-Nya pada diri kita, atau pada dirinya, atau pada diri anak-anak. Jadi ketika kita bersyukur, kita itu manfaatkan kesempatan atau waktu untuk mensyukuri hadirat Allah dan kuasa serta kasih-Nya yang telah dicurahkan dalam hidup kita. Yang diwujudkan dalam banyak hal yang bisa kita syukuri, mungkin melalui keluarga, melalui teman-teman, melalui kecukupan ekonomi, melalui
fisik yang senantiasa sehat, dan lain sebagainya. Dan semua itu terjadi karena hadirat Allah yang senantiasa melingkupi kehidupan kita. Kasih-Nya yang senantiasa mengalir dalam hidup kita. Paulus dalam pelajaran kepada jemaat di Filipi dalam pasal 4 ayat 4-7 mengajarkan tentang alasan setiap orang percaya selalu bersyukur kepada Allah dan senantiasa bersukacita. Hendaklah kebaikan diketahui semua orang. Dilanjutkan dengan pengajaran tentang jangan khawatir tentang hidup, tapi nyatakanlah segala hal dalam doa dan ucapan syukur. Menghadapi kesulitan dan tantangan hidup harus bersandar pada Yesus. Mengadakan doa puasa untuk pemulihan jemaat di Filipi yang diserang guru-guru palsu. Mengorbankan sebagian hartanya untuk melanjutkan misi pekabaran Injil. Jawaban yang paling tepat yaitu jangan khawatir tentang hidup, tetapi nyatakanlah segala hal dalam doa dan ucapan syukur. Anak-anak bisa baca dalam Filipi 4 ayat 4-7 di mana Paulus menulis banyak hal tentang mengucap syukur. Banyak contoh dalam masyarakat tentang respon dari hidup bersyukur. Banyak orang yang berterima kasih atas hidupnya, namun juga banyak orang yang kurang bersyukur atas hidupnya. Manfaat dari hidup bersyukur adalah kecuali rasakan kenyamanan hidup, membuat hidup kita lebih sehat, memperkuat persaudaraan dengan orang lain, mengalirkan aura kebaikan yang cerah. Jawaban yang tepat sudah sangat jelas ya. Kalau anak-anak ingat materi yang sudah Ibu ajarkan kemarin, dari keempat ini, yang bukan manfaat dari hidup bersyukur adalah mengalirkan aura kebaikan yang cerah. Karena kita tidak bisa melihat, maksudnya aura orang lain itu cerah atau tidak bisa melihat warnanya seperti itu. Jadi yang jelas-jelas bisa dirasakan adalah ketika mengucap syukur, yaitu merasa nyaman dalam hidup, hidup menjadi lebih sehat, dan memperkuat persaudaraan dengan orang lain. Karena pastinya kebanyakan orang itu kurang nyaman apabila dekat dengan orang yang kurang bersyukur atau suka mengeluh. Jadi anak-anak jangan suka mengeluh ya. Selanjutnya, kata damai sejahtera dalam Filipi 4 ayat 7 ditulis dengan bahasa Yunani. Kata shalom yang berarti keadaan damai sejahtera, tentram, aman, dan tenang, serta sukacita sekalipun dalam kesulitan dan masalah. Jadi, damai sejahtera sejati yang dimiliki oleh manusia berasal dari keadaan lingkungan yang tenang dan damai, dorongan dari dalam manusia itu sendiri, hati yang dipenuhi dengan ucapan syukur, manusia yang hatinya sangat baik. Dan jawaban yang paling tepat adalah hati yang dipenuhi dengan ucapan syukur. Jadi, rasa syukur itu berasal dari dalam hati yang mengucap syukur, bukan dari kekuatan kita sebagai manusia, bukan dari lingkungan sekitar, maupun dari kebaikan hati. Seperti itu. Jadi apabila seseorang memiliki hati yang senantiasa bersyukur, tidak peduli keadaannya seperti apa, tidak peduli apa yang sedang dihadapi, meskipun awalnya terasa berat, tapi pasti tetap berusaha untuk mengucap syukur, karena segala sesuatu yang terjadi dalam hidup pasti memiliki tujuan yang daripada Allah. Kemudian soal selanjutnya, pengajaran Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan untuk selalu mengucap syukur dalam menghadapi tantangan iman tertulis dalam Filipi 4 ayat 6. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam apa selanjutnya? Keadaan yang baik, sehat, dan sempurna, nama Yesus sambil mengucap syukur, doa dan permohonan dengan ucapan syukur, atau permohonan yang tiada henti-hentinya. Anak-anak bisa buka dalam Filipi 4 ayat 6. Jawabannya yang benar yaitu doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita bisa belajar dari tokoh perjanjian lama yang hidupnya selalu bersyukur dalam
segala keadaan. Ia dalam keadaan sakit, bahkan sekujur tubuhnya terkena penyakit kusta, namun ia tidak mengeluarkan kata-kata mengeluh. Tokoh ini adalah Abraham, Ayub, Absalom, atau Andreas. Kalau anak-anak dulu pernah ikut sekolah minggu, pasti ingat siapa tokoh yang pernah terkena seakan-akan seperti sial, anak-anaknya mati karena kebakaran, kemudian terkena kusta, istrinya meninggalkan dia, tapi tetap saja mengucap syukur. Tokohnya adalah Ayub. Ini merupakan salah satu tokoh yang sangat luar biasa dalam hal mengucap syukur. Kita bisa mencontoh tokoh Ayub ini. Semua orang boleh menyampaikan permohonan dengan ucapan syukur dengan cara meminta kepadanya dalam sebuah doa. Dengan meminta berarti kita belum cukup untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Kita merasa miskin di dalam kehidupan yang dijalani. Menyatakan ketergantungan kita dengan Allah, kita akan menjadi kaya dalam segala hal jasmani dan rohani. Jawaban yang paling tepat adalah dengan berdoa kita menyatakan ketergantungan kita kepada Allah. Ketika kita berdoa, bukan karena kita tidak cukup dalam kehidupan sehari-hari, karena dalam doa pun kita juga bisa mengucap syukur. Kemudian, bukan berarti kita juga merasa miskin. Dan ketika kita berdoa, berarti kita menyatakan ketergantungan kita kepada Allah, dan Allah sangat suka apabila umatnya itu sangat bergantung kepadanya. Jadi, apapun kebutuhan kita, apapun keinginan anak-anak, selain kita berusaha mencari kehendak Allah, kita juga bisa menyatakan ketergantungan kita kepada Allah melalui doa. Belajar dari kehidupan Paulus yang walaupun di penjara, disesah, difitnah, dan diancam dibunuh serta dianiaya, namun Paulus tetap bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal, sebab imannya tidak dipengaruhi oleh keadaan lahiriah. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Nasihat ini tertulis dalam kitab 1 Korintus 5 ayat 17, 1 Timotius 2 ayat 16, 1 Tesalonika 5 ayat 18, atau 1 Yohanes 1 ayat 2. Yang tepat adalah 1 Tesalonika 5 ayat 18. Anak-anak bisa membukanya dalam Alkitab untuk membuktikannya atau membacanya, bahwa Paulus itu adalah pribadi yang sangat luar biasa, di mana ia tetap mengucap syukur dalam segala keadaan sekalipun ia mengalami hal-hal yang sulit. Kita sudah sampai di soal yang terakhir. Banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Kita bersyukur karena menjadi bagian dari pengikut Kristus yang telah disediakan berkat darinya. Berkat itu dapat kita temukan dalam kitab Injil Yohanes 10 ayat 10, yaitu nama kita akan tercatat dalam kitab kehidupan, berhasil dalam setiap perkara yang kita lakukan, mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan, dihapuskan dari segala dosa kenajisan dan dosa keturunan. Jawaban yang paling tepat adalah mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Anak-anak bisa baca di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10. Jadi itu saja pembahasan soal pengayaan kita pada hari ini. Untuk soal PTS-nya kurang lebih juga seperti ini. Tapi jangan lupa anak-anak juga belajar materi yang sudah Ibu bagikan sebelumnya. Untuk mengakhirinya, mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang pelajaran hari ini, sepanjang pembahasan soal ini. Kiranya Kau yang akan kuatkan anak-anak untuk melakukan bagian mereka, yaitu belajar dengan maksimal sebelum menghadapi PTS. Mampukan mereka bahwa mereka untuk benar-benar tergantung kepadamu Tuhan dalam belajar maupun dalam memohon kuasa-Mu dalam pelajaran mereka. Kiranya kuasa-Mu tidak akan pernah berhenti bekerja atas kami, sebab kami percaya Kau Allah yang senantiasa menyertai kami Tuhan, dan kami mengucap syukur buat segala anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami serahkan sepenuhnya doa ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya kuasa darah-Mu senantiasa melingkupi kami,
menghindarkan kami dari segala bentuk sakit penyakit. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa, terima kasih Tuhan. Amin. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tuhan berkati.